Halo, selamat sore. Kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesudipuro. Dan kembali kita akan mempelajari ringkasan pelajaran Sahabat. Kita telah memasuki pelajaran kedua di tahun 2021 dengan judul besar di pelajaran kedua ini adalah krisis kepemimpinan. Dan kita akan meringkaskan pelajaran di hari Rabu dengan judul kecilnya adalah tugas kerajaan. Dan sebelum lanjut saya mengajak kita untuk berdoa dan mengundang Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau boleh menolong kami dengan mengirimkan Roh Kudus-Mu. Tatkala kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang boleh mengajar kami dan memberikan sebuah pengertian yang benar kepada kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran di hari Rabu ini adalah lanjutan dari pelajaran di hari Senin dan juga di hari Selasa yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-6. Saat kita membaca Yesaya pasal yang ke-6, tentunya ayat yang paling familiar dan atau mungkin ayat yang paling cukup dikenal dari Yesaya pasal 6 adalah yang terdapat di ayat yang ke-8. Coba kita baca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Baik saudara, saat kita membaca Yesaya 6 ayat yang ke-8, ini sering digunakan untuk memberikan sebuah dorongan kepada jemaat untuk terlibat dalam sebuah pekerjaan yang aktif bagi Tuhan, khususnya dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Tetapi sebenarnya saat kita membaca Yesaya 6 ayat yang 8, kita tidak bisa melupakan 7 ayat yang di atasnya, yang tentunya sudah dibahas dalam pelajaran di hari Senin dan juga hari Selasa. Baik, tanpa bermaksud mengulang apa yang telah disampaikan oleh pembicara yang telah membawakan ringkasan di hari Senin dan Selasa, kita mungkin sedikit lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 secara ringkas saja, bahwa di sini Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan mengenai Tuhan sedang di atas tahtanya, dalam hal ini adalah di atas atau di dalam bilik yang maha suci. Dan tatkala Yesaya melihat Tuhan, serafim atau malaikat mereka saling bicara dengan satu sama lain dan berkata di ayat yang ke-3, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan reaksi Yesaya di ayat yang ke-4 adalah, celakalah aku adalah manusia binasa. Nah, di sini ada sebuah pemandangan bahwa Yesaya ketika dia melihat Tuhan, ada sebuah penilaian atau pemikiran dari Yesaya. Dia mencoba membandingkan atau mengontraskan dirinya dengan Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus yang dikatakan di ayat yang ketiga, membuat Yesaya melihat dirinya sendiri sebagai manusia berdosa. Dan dia bilang, ya saya celaka, orang berdosa melihat Tuhan. Tetapi dalam hal ini, Tuhan memerintahkan kepada salah satu daripada malaikat. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 hingga yang ke-7, secara simbolis Tuhan meminta seorang malaikat untuk mengambil bara api dan menyentuhkan pada mulut Yesaya. Ini adalah sebuah simbol yang mana dijelaskan di ayat yang ke-7, artinya bahwa kesalahan Yesaya diampuni dan dosanya dihapuskan di sana. Dan barulah kemudian ada ayat yang ke-8 ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi untuk aku dan siapa yang mau kuutus? Dan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Jadi saudara, ini adalah bicara mengenai seseorang yang menempatkan dirinya atau merelakan dirinya dipakai Tuhan untuk bekerja dalam pekerjaannya, khususnya dalam pekerjaan mewartakan kebenaran dan menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai yang mengaku sebagai pekerja Tuhan. Pertama, kita haruslah selalu aktif dalam kegiatan atau kebiasaan sehari-hari untuk memandang kepada Tuhan. Mengapa ini penting? Alkitab memberikan sebuah definisi, dengan memandang maka kita akan diubahkan. Dan sebagai juru kabar Tuhan yang mau menyahut panggilan Tuhan dan berkata, ini Tuhan utuslah aku, maka sebenarnya tidaklah hanya sebatas kita menjadi juru kabar dan mewartakan tulisan firman Tuhan, namun kita juga mempresentasikan siapa Tuhan, mempresentasikan karakter Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita perlu mengenal Tuhan atau melihat Tuhan, karena dengan melihat atau memandang kita akan diubahkan. Diubahkan dalam hal apa? Diubahkan semakin serupa dengan tabiat dan juga karakter daripada Tuhan. Sehingga saat kita mencoba mempresentasikan Tuhan, maka karakter Tuhanlah yang kita presentasikan. Tanpa memandang, tabiat kita tidaklah diubahkan, tentunya
Kita mungkin bisa dalam kondisi bahaya bukan mempresentasikan karakter Tuhan, tapi mempresentasikan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan dosa. Lalu fakta yang kedua, yang mana ketika bara api dibawa oleh malaikat dan menyentuhkan kepada bibir Yesaya, yang kemudian sebuah simbol untuk mengartikan bahwa ada jaminan Yesaya dalam ketidaklayakannya karena dia merasa diri sebagai orang berdosa, maka dia diampuni dan dosanya dihapuskan. Di sini saudara, ada sebuah pelajaran penting buat kita sebagai juru kabar Tuhan. Penting buat kita tiap hari datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kelemahan kita dan bahkan mengakui dan mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan yang telah kita buat. Untuk apa? Agar jangan sampai dosa dan kesalahan kita menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk bekerja dalam sebuah pekerjaan yang Tuhan peruntukkan atau tugaskan bagi kita. Jadi ini penting saudara, kita perlu memandang kepada Yesus karena kita akan diubahkan serupa dengan karakter Dia, sehingga kita boleh merepresentasikan daripada tabiat Kristus, dan kita perlu tiap hari untuk mengakui semua kelemahan dan dosa kita, agar semua dosa kita di masa lalu yang telah kita buat entah sengaja atau tidak, Tuhan boleh ampuni, sehingga dengan demikian tidaklah menghalangi kita dalam tugas dan pekerjaan kita menjadi juru kabar dan utusan Tuhan. Tapi saudara, saat kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya, ini tidak hanya sekadar sebuah pernyataan kita mengakui dosa-dosa masa lalu yang telah kita buat, namun juga sebuah pernyataan bahwa kita siap untuk meninggalkan dan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Artinya, kita berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya biarlah saya ketika menghadapi pencobaan saat ini hingga detik dan menit yang mendatang, saya boleh mendapat sebuah kekuatan, kemampuan, kesanggupan mengalahkan setiap pencobaan yang akan saya hadapi, sambil mengakui sebagai orang lemah, saya butuh Tuhan untuk menjadi sebuah pendorong kekuatan bagi saya mengalahkan setiap kebiasaan buruk yang selama ini melenggu kehidupan saya dan juga kehidupan saudara secara pribadi. Dan oleh karena itu, penting kita untuk selalu memandang kepada Tuhan, meminta agar Tuhan boleh mengubahkan kita. Dan oleh karena itu sebuah seruan, sebuah panggilan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal yang keempat, yang juga sebuah ayat yang terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu ini. Ibrani 4 ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi panggilan Paulus atau seruan Paulus adalah kita biarlah menghampiri tahta kasih karunia, tempat di mana Kristus saat ini menjadi imam besar bagi kita, mendamaikan seluruh dosa kita, tidak hanya memohonkan pengampunan untuk semua dosa dan kesalahan yang telah kita buat, tetapi di sana kita bisa menemukan sebuah pertolongan yang dikatakan pertolongan tepat pada waktunya, agar bila mana kita dihadapkan pada sebuah pencobaan yang membuat kita terus-menerus melakukan kebiasaan buruk, kita dapat ditolong melewati semua pencobaan yang datang menghampiri kita. Jadi, saudara, kita saat mengatakan atau menyebut panggilan Tuhan yang berkata, siapa yang mampu utus, dan kita berkata, ini aku, utuslah aku, kita harus ingat melihat Tuhan setiap hari, agar kita boleh diubahkan serupa dengan tabiat Tuhan, sehingga sebagai juru kabar Tuhan, kita tidak hanya pemberita firman, namun kita juga merepresentasikan karakter Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Lalu kita datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa yang kita buat, karena itu bisa menghalangi kita sebagai juru kabar Tuhan. Dan saat kita datang memohon ampun kepada Tuhan, juga sebuah pernyataan kita bersiap untuk tidak mengulangi kembali. Dan kita perlu datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia, supaya tatkala pencobaan menghampiri kita, kita boleh mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga kita menjadi juru kabar Tuhan, utusan Tuhan, tidak hanya utusan yang menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis, namun kita juga boleh menjadi juru kabar Tuhan, yang mana kita mengalami sebuah pengalaman berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, tidak hanya menolong kita lepas daripada hukuman dosa, tapi menolong kita dari jeratan-jeratan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini membelenggu saudara dan juga saya. Sehingga dengan demikian, bila mana ini berhasil kita lewati dari hari ke hari sebagai juru kabar Tuhan, maka kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang tepat, tidak penuh dengan trik dan intrik tentunya, namun kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan.
Sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan menjadi berkat untuk kita, dan tidak hanya untuk kita, tapi juga orang-orang yang kita jumpai, baik orang yang di dalam kebenaran maupun mereka yang hidup di luar kebenaran. Jadi demikianlah pelajaran Sekolah Sabat atau ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari Rabu ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan di surga, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan sebuah pengertian yang lebih dalam dari apa yang kami telah pelajari selama beberapa menit ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menginspirasi kami tiap hari untuk memandang kepada Engkau, agar kami boleh diubahkan. Dan Roh Kudus-Mu yang boleh mendorong kami setiap saat untuk mohon ampun semua dosa dan kesalahan kami. Dan Roh Kudus-Mu pula yang mendorong kami untuk mengambil tata kasih karunia, agar kami boleh mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya ketika pencobaan menghampiri kami. Sehingga kami sebagai juru kabar Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan-Mu dengan motivasi yang tepat, bukan disertai dengan motivasi yang tidak tulus, sehingga banyak trik dan intrik yang kami lakukan. Kami mau melakukannya dengan sebuah motivasi, mau melayani Tuhan, dan hanyalah untuk kesucian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.